Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali berjumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Ya, mahasiswa itu sistem informasi Universitas Berasia. Ya, kita mulai pembahasan kita untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Ya, saudara-saudara, jaringan komputer ini adalah salah satu teknologi yang untuk melakukan revolusi, ya revolusi di dalam kita melakukan komunikasi. Jaringan komputer itu dulu tidak jadi satu dengan jaringan telekomunikasi, ya. Dulu itu orang yang melakukan telepon, ya, zaman saya dulu, ya. Mungkin Anda belum sempat kali, ya. Jadi kalau orang melakukan komunikasi itu dengan PSTN, ya, dengan telepon, ya, telepon dengan metode analog, ya, dengan metode switching, ya, switching itu sistem. Nah, zaman dulu, saudara, orang itu terpisah antara jaringan telekomunikasi dan dengan jaringan komputer. Nah, ternyata apa yang terjadi, saudara? Ternyata gitu ya, selama 30 tahun terakhir ini, jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi jadi satu. Ya, jadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, alhamdulillahnya juga, saudara-saudara ya, jaringan telekomunikasi ya, itu juga mengekspan kemampuannya, diekspansi kemampuannya oleh jaringan komputer. Jadi kedua bidang ilmu ini atau teknologi ini sama-sama berkembang, sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Bahkan di era sekarang ini kita sulit untuk membedakan dengan ini cara kerja jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer. Bisa dua-duanya, ya. Zaman sekarang ini, zaman dulu gitu kan, orang melakukan hubungan komunikasi via satelit, ya, itu murni komunikasi data secara digital atau analog, ya, tanpa ada kaitannya dengan jaringan komputer. Kalau sekarang, ya, mulai dari jaringan satelit, jaringan bawah laut, ya, fiber optik bawah laut, ya, jaringan terestrial, bahkan juga sampai jaringan mobile, semuanya jadi satu, jaringan telekomunikasi dan jaringan daripada komputer seperti itu. Nah, untuk itu kita bahas dulu, saudara, model komunikasi daripada sistem. Saudara-saudara, semua sistem itu bisa kita modelkan sebagai cara kerja dari unit-unitnya, ya. Jadi kalau misalkan kita meninjau ya model komunikasi, ya, itu bisa kita itu simplifikasi menjadi suatu model antara sumber dengan tujuan, ya. Sumber sistem, ya, kemudian tujuan sistem. Nah, di antara keduanya, antara sumber sistem sampai menuju ke tujuan sistem, itu ada transmission, gitu ya. Mau ambilin makan Sumber ya. sistem, dari mana sumber sistem ini? Mau pipis dulu nggak? Sumber sistem ini, saudara-saudara, berawal gitu kan sebagai penghasil data, ya. Itu sumber sistem, ya. Sumber sistem ini ada dua komponen utama. Satu, penghasil data yang akan dikirimkan, atau dalam bahasa telekomunikasi adalah dia sinyal, ya, sinyal yang akan dikirimkan. Kemudian juga ada transmitter, ya, pengirimnya. Jadi kalau kita mau melakukan komunikasi, tentu harus ada datanya atau sinyal yang mau dikirim. Nah, itu di mana? Dari source of the system atau sumber sistem. Jadi data itu dari mana? Dari sumber ini, source. Ya, siapa yang melakukan pengiriman? Yang melakukan pengiriman adalah transmitter. Dikirimkan melalui mana? Dikirimkan melalui metode transmission system. Nah, transmission system itu apa? Itu adalah media, media daripada transmisi. Bisa udara, bisa laut, ya kan? Bisa di space, luar angkasa gitu ya. Nah, ya, setelah data atau sinyal dikirimkan oleh transmitter menuju ke media transmisi oleh sistem transmisi ini, siapa yang menerima? Receiver, penerimanya. Nah, penerimanya membuka paket sinyalnya, dikirimkan kemana? Dikirimkan ke penerima atau tujuan sistem atau destination. Nah, gitu ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mempelajari model komunikasi secara sederhana ini, maka kita akan bisa memahami dengan mudah, ya, bahwa ternyata gitu kan, sistem itu bisa kita jadikan suatu model cara kerja yang sederhana. Karena kalau misalkan di
Komputer bagaimana? Jaringan telekomunikasi ini kita expand ke jaringan komputer. Ya sama, penghasil data adalah workstation, ya PC kita, misalkan laptop kita, HP kita. Siapa yang ngirim? Modem, ya modem yang kita gunakan di rumah. Modem dikirim kemana? Modem dikirimkan ke jaringan fiber optik atau PSTN, ya atau juga ke itu mobile operator, ya. Kemudian mobile operator dikirimkan kemana? Diterima oleh modem receiver, ya. Modem receiver kemudian diteruskan ke destinasi ke server. Nah, seperti itu ya. Sehingga bisa kita teruskan ke destinasi secara lebih spesifik lagi. Nah, ya. Saudara-saudara, di dalam itu komunikasi data, ya, kita tahu bahwasanya data yang dikirimkan ini dalam bentuk sinyal, ya. Jadi data yang kita kirimkan dalam jaringan komputer itu bentuknya apa secara fisik? Bentuknya adalah sinyal listrik. Nah, sinyal listriknya apa? Sinyal listriknya adalah digital atau digital. Nah, gitu ya. Kemarin saya berikan apa itu video, sudah disimak saudara ya, video ya. Video metode komunikasi data digital. Sudah disimak kemarin? Saudara-saudara? Halo? Halo? Ya, sudah Pak. Nah, bagus. Ya. Di situ Anda mengenal bagaimana sinyal digital itu dikirimkan. Ya. Di situ ada metode NRZ, non return to zero, ada RZ, return to zero, ada katakanlah Manchester coding, ada differential Manchester, ada AMI gitu ya. Nah, metode-metode tadi itu saudara adalah metode cara data itu dikirimkan melalui sinyal digital, ya. Datanya apa? Datanya memang sudah digital, tapi apakah dikirimkan langsung? Tidak, ya. Data itu harus di-encoding, ya. Dikodifikasi menjadi metode tertentu di dalam apa? Di dalam media transmisi. Nah, siapa yang melakukan encoding tadi itu? Nah, yang melakukan encoding di sini. Nah, ya, yang melakukan encoding adalah di transmitter di sini, ya, atau di modem di sini, ya. Jadi misalkan, ya, Pinka mau mengirimkan ke temennya gitu kan, kata sapaan halo, gitu ya, hai, gitu ya. Hai itu kalau kita terjemahkan dari kode ASCII itu kan biner digital, ya kombinasi digital kode ASCII. Kode ASCII kata hai atau halo itu tidak langsung dikirimkan dalam bentuk sinyal digital kata hai atau halo, tapi di encode dulu, ya di coding dulu, di coding menggunakan yang namanya tadi itu boleh return to zero, boleh NRZ, boleh Manchester, boleh differential Manchester, macam-macam metode yang digunakan dalam transmisi sinyal digital. Jadi saudara-saudara, di dalam ilmu komputer, jaringan komputer kita ini, yang kita bahas itu juga mulai daripada bentuk fisik sinyal digitalnya, ya, sampai bentuk representasinya yang macam-macam. Nanti kita bahas dalam ilmu OSI, ya, Open System Interconnection Layer, ya, OSI layer. Jadi ini ilmu komunikasi data ini dan jaringan komputer itu membahas mulai dari bentuk fisik sinyalnya, ya, di dalam jaringan, di dalam media transmisi, boleh fiber optik, boleh wireless, ya, tanpa kabel, ya, boleh katakanlah sinyal cahaya, inframerah, boleh apa saja gitu kan. Itu adalah sinyal digital, ya, sinyal digital secara electrical atau juga secara electromagnetic wave atau gelombang elektromagnetik. Begitu sinyal itu merambat di dalam media transmisi, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka sinyal tadi itu dirubah lagi oleh receiver dari sinyal fisik, ya, yang tercoding dalam bentuk katakanlah RZ, NRZ atau yang lain, dirubah lagi menjadi sinyal yang katakanlah kata sebenarnya, kata hai atau halo tadi. Ya, paham saudara ya? Halo, おはようございます。paham ya kira-kira ya? Halo. Di sinyal digital itu, ya, tidak serta-merta gitu kan merupakan informasi sebenarnya. Ya. Sinyal digital itu yang dikirimkan di dalam media itu adalah representasi daripada codingnya atau kodifikasinya. Nah,
Nah, eh, jawaban saudara-saudara semua di dalam LMS itu bagus semuanya ya kan. Kenapa kok sinyal digital itu harus dikodifikasi di dalam media transmisi? Kenapa, saudara-saudara? Nah, jawabannya Anda sudah bagus semuanya ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena sinyal digital itu akan merambat ya. Sinyal digital itu bentuknya listrik ya atau gelombang elektromagnetik nanti merambat. Merambat di dalam apa? Media transmisi. Boleh koaksial, kabel koaksial zaman dulu ya. Kalau di zaman sekarang sih di kabelnya operator ya di menara-menara BTS itu masih menggunakan kabel koaksial ya. Kemudian kalau di jaringan seluler dia merambat gelombang dalam bentuk gelombang elektromagnetik merambat dalam daerah microwave. Kalau di fiber optik dia merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik cahaya, sinyal laser. Kalau dia merambat di dalam media Bluetooth dia menggunakan inframerah. Jadi saudara-saudara, sinyal digital listrik ya dalam bentuk 0 dan 1 ya yang membawa informasi Anda dari komputer itu harus dikemas secara khusus. Kenapa? Karena sinyal digital tadi itu akan berinteraksi dengan media transmisinya, ya. Karena sinyal digital itu bentuknya tadi dua, ya, satu listrik atau bentuknya gelombang elektromagnetik. Karena sinyal digital itu bentuknya dua tadi itu, maka otomatis kedua jenis sinyal ini, listrik atau elektromagnetik ini, akan berinteraksi dengan media transmisinya. Sehingga apa? Sehingga rawan terjadi gangguan. Nah, gitu ya. Nah, karena rawan terjadi gangguan, maka kita harus mendesain suatu kodifikasi. Kodifikasi yang itu kira-kira minimal dari gangguan. Agar apa? Agar waktu Anda mengirimkan informasi atau data dalam bentuk hai atau halo itu tidak mengalami kehilangan data atau informasi. Nah, itu ya. Jadi alasan utama kenapa sinyal dikodifikasi karena sinyal tadi itu kan akan merambat di dalam satu media transmisi. Baik ya, ketika sinyal merambat dalam media transmisi, dia akan berinteraksi. Kalau dia berinteraksi apa? Rawan yang namanya mengalami gangguan. Nah, ketika dia mengalami gangguan apa? Bisa mengalami yang namanya kehilangan data atau informasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mendesain kodifikasi dengan secara spesifik. Ya, boleh RZ, boleh NRAZ, boleh Manchester, dan lain-lain sebagainya. Contohnya banyak sekali. Ya, jadi begitu saudara paham ya kira-kira ya, saudara-saudara. Halo. Paham, Mbak. Nah, gitu loh ya. Jadi sinyal informasi yang kita kirimkan ya tadi Anda menyapa teman Anda ya hai gitu kan halo gitu kan lewat chat lewat WhatsApp atau juga lewat phone call gitu kan itu adalah informasi yang kita kirimkan itu bentuknya sudah dikodifikasi ya kan agar apa agar tidak mengalami gangguan secara optimal ya. Nah, kenapa kok Pak, kenapa kok harus NRZ, Pak? Kenapa harus RZ? Nah, tadi juga ada pertimbangan kedua, saudara-saudara. Ketika sinyal digital itu merambat di dalam suatu media transmisi itu juga punya batasan, punya namanya kapasitas. Nah, kapasitas sinyal ini yang ada merambat di dalam media transmisi itu dinamakan sebagai channel state information, ya, atau kapasitas kanal informasi. Jadi apa? Jadi kita harus bisa mendesain satu sinyal digital secara fisik ya dalam bentuk listrik atau elektromagnetik yang itu sesuai dengan kapasitasnya. Loh Pak Ucu, berapa kapasitasnya? Kapasitasnya berbeda-beda. Koaksial, kabel koaksial tembaga itu ya berbeda. Fiber optik paling gede sendiri, itu juga berbeda. Yang wireless juga sama, berbeda. Semuanya memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Kapasitas kemampuan ya, kemampuan Pak saya mengirimkan 1 terabit. Nah itu berbeda-beda. Bisa nggak 1 terabit itu di kabel koaksial? Saya tanya kepada Anda. Dalam bentuk sinyal digital, ya. Bisa nggak? Bisa, tapi lebih lama, Pak. Nah, tidak bisa. Karena apa? Karena itu ada yang namanya kapasitas kanal informasi. Nah, itu ya. Itulah. Dan nanti kita bahas sendiri ya, supaya Anda mengenal. Pak, ternyata kok nggak bisa, Pak ya? Kok kabel koaksial, siapa yang pernah nyeting jaringan? Local Area Network, LAN, berapa?
yang di-share di dalam jaringan LAN itu maksimal, local area network, dengan menggunakan kabel UTP tembaga itu atau kabel RJ45. Berapa, saudara-saudara? Nah, itu ada batasnya, ya, berbeda-beda, ya. Ada yang kapasitas 144 Mbps gitu kan. Siapa yang dulu pernah mengakses internet menggunakan PSTN, kabel telepon dari Telkom zaman dulu? Pernah, Siapa? Pak. Nah, Tidak pernah, Pak. berapa kecepatan zaman itu? Anda masih ingat? 96 Nah, kilobyte. itu paling tinggi sekali tuh, ya. Rata-rata kalau di rumah kan 46 ya, setengahnya ya. 46 64 kbps, mohon maaf ya. Gitu kan. Nah, itu paling tinggi sekali itu, ya. Tapi 64 kbps. Kenapa? Karena kabel PSTN. Kabel PSTN itu apa? Tembaga. Nah, tembaga itu kenapa kok saya kepingin 1 terabit, Pak? Ya, itulah yang disebut sebagai karakteristik media transmisi. Tidak semuanya bisa menampung informasi yang dikirimkan oleh kita dari workstation ini. Nah, gitu ya. Sehingga apa, saudara? Sehingga bentuk fisik komunikasi data, sinyal digital, itu harus dirancang khusus. Agar apa? Satu, tujuan pertama adalah agar minimal gangguan, ya, tidak terjadi interaksi secara berlebihan dengan lingkungan di media transmisi, ya. Yang kedua adalah untuk menyesuaikan kanal informasinya atau salurannya, ya. Jadi supaya apa, sesuai dengan kapasitas channel state information-nya. Nah, ini bagaimana teorinya? Menggunakan teori Shannon, ya. Shannon teori. Nanti kita bahas ya supaya Anda mengenal sedikit ya. Kenapa sih, Pak? Ya kan? Kita mengirimkan ke wireless ini nggak bisa 1 terabit. Itu kepinginnya kita seperti itu. Tapi realitanya adalah kita berhadapan dengan masalah media transmisi. Yang paling bagus di mana? Yang paling bagus saat ini tetap di fiber optik. Fiber optik itu dengan teknologi telekomunikasi fiber optik itu kan, itu bisa Anda melakukan transmisi sampai bertera-terabit ya, per second. Nah, gitu ya. Pak, di atasnya fiber optik ada lagi nggak, Pak? Ada lagi yang saat ini sedang dikembangkan. Apa itu? Quantum information, quantum network, ya. Anda searching aja di internet ya kan, quantum information. Nah, itu, wah itu kapasitasnya lebih gede lagi. Nah, saudara-saudara, berarti apa? Berarti sinyal digital, ya, dalam bentuk listrik atau elektromagnetik, ya kan, itu ternyata memiliki suatu karakteristik. Yang karakteristik itu menyesuaikan dengan media transmisinya. Sehingga apa? Sehingga mengikuti ke belakang. Sehingga apa? Sistem transmitter sistemnya juga harus menyesuaikan, ya. Kalau source ini juga menyesuaikan juga, karena di sini ada urusan kapasitas data atau informasi yang bisa dikirimkan ke transmitter di sini menyesuaikan daripada kapasitas kanal informasinya. Paham saudara-saudara ya? Halo? Halo? Paham, Pak. Ya, Paham. Pak. Jadi, Iya, Pak, paham. Anda sebagai seorang ilmu komputer mengetahui, ya, ternyata ada batasnya, ya, ada batas data atau informasi yang dikirimkan ke dalam jaringan komputer. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana itu communication task-nya, tugas-tugas komunikasinya ya. Kalau tadi kita tinjau dari ilmu komputer gitu ya, mulai dari transmission system, interfacing, signal generation, synchronization, exchange management, error detection and correction gitu kan, dan flow control ya. Di sini secara ilmu jaringan komputer, saudara-saudara, maka ya kan, transmission system utilization-nya adalah kita menggunakan addressing, pengalamatan, ya. Interfacing-nya gitu kan, interface-nya antar mukanya kita menggunakan routing, ya. Routing. Jadi semua jaringan komputer itu bisa terkoneksi satu sama lain, semua piranti bisa terkoneksi satu sama lain karena apa? Karena sudah memiliki alamat spesifik, ya. HP Anda, komputer Anda itu sudah memiliki address, ya. Kemudian bagaimana bisa terkoneksi masing-masing device ya kan dengan routing, ya. Di routing itu artinya di trace, ya. Kemudian bagaimana signal generation-nya? Pak, tadi kan Pak Ucuk ngomong sinyal digitalnya dalam bentuk fisik, sinyal digital yang terkodifikasi atau tercoding. Maka kita menggunakan recovery. Loh Pak, kenapa kok harus sinyal itu harus di recovery? Karena sinyal itu sudah merambat di dalam media transmisi yang sudah mengalami gangguan. Pasti mengalami gangguan. Tidak ada sinyal listrik atau sinyal gelombang elektromagnetik yang tidak mengalami gangguan. Pasti mengalami gangguan.
Nah, itulah kita recovery, ya, karena memang itu naturalnya, ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menerima informasi kalimat atau kata hi, hello, maka setelah itu kita membaca bit informasinya menggunakan sinkronisasi. Nah, sehingga apa? Pesannya terformatkan lagi. Pak, bagaimana supaya kita kelola sinyal kata hai atau halo tadi itu tidak diketahui orang lain? Maka ada security. Pak, bagaimana cara mengatur lalu lintas eh, komunikasi antar device, antar orang di dalam itu jaringan komputer? Nah, sudah masuk ke dalam network management. Nah, gitu ya. Ini adalah cara pandang komunikasi data dari ilmu komputer. Nah, ada pertanyaan, saudara? Silakan. Halo. Eh, belum ada Pak untuk saat ini Iya, Pak. udah. Ya, gitu ya. Jadi clear ya, ありがとうございます。kira-kira ya. Gampang ya. Nah, gitu ya. Nah, inilah saudara-saudara sinyal yang kita pelajari kemarin itu. Ya, yang juga saya singgung barusan. Ya, jadi kita itu mengirimkan, kita sebagai pengirim, ya, itu mengirimkan kata hai atau hello, gitu kan. Saya menyapa Anda gitu ya, hai atau hello ya, melalui grup ya, grup WhatsApp atau juga seperti ini gitu kan, Zoom seperti ini gitu ya. Saya menyapa misalkan tadi gitu kan, di sini ada Ageng ya, ada Pinky, siapa lagi di sini gitu ya. Saya cek dulu ya. Ini ya, ini ternyata adalah bentuknya adalah bit informasi ya. Bit informasi ini saudara-saudara gitu kan di encode ya oleh transmitter. Nah, di encode gitu kan supaya bisa dikirimkan ke dalam jaringan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya secara matematika ya, ini simbol ya matematika ya. Input informasinya adalah M ya. Kemudian input informasi ini ditransformasi ke dalam transmitter menjadi sinyal input GT. Ya, gitu ya. Kemudian kemudian waktu transmitter gitu kan memodulasi kan. Transmitternya apa tugasnya secara secara elektrik ya, melakukan modulasi data. Ya, modulasi input data ini ya menjadi ST ya. Nah, ST ini sudah merambat, yang merambat di dalam media transmisi, boleh kabel koaksial, boleh kabel UTP, boleh fiber optik, boleh wireless, boleh gelombang elektromagnetiknya satelit ya, miliknya Elon Musk atau juga milik yang lain gitu ya. Kemudian diterima menjadi RT, fungsi RT. Nah, kemudian dibalikkan lagi sama dia menjadi G aksen T, ya menjadi M aksen, ya. Coba Anda lihat gitu kan, dari M menjadi M aksen. Kenapa jadi M menjadi M aksen? Ada yang tahu? Siapa di sini? Saya tanya ya. Kenapa? Pak, saya ngirimkan M, kok berubah jadi M aksen, Pak? Kenapa? Halo, saudara-saudara. Hmm, Ya, Miss Bagul, silakan. うん。Pak, saya tadi kan ngirimkan hai atau halo di grup. うん。Kok berubah, Pak? Ya. Nah, kenapa? Ya. mungkin karena receivernya itu Hmm. Kenapa? menerimanya kurang salah ini Pak. Hmm. Ya, kenapa? Nah, perlu diingat, saudara-saudara. Tadi saya nyebutkan ada dua hal. Kenapa sinyal itu harus dikodifikasi atau di-coding? Karena kita itu mau mengirimkan sinyal ya di media transmisi. Media transmisinya itu apa? Macam-macam. Apa yang terjadi di dalam media transmisi? Gangguan, ya, gangguan. うん。Jadi sinyal kita itu, data informasi kita itu, input informasi kita itu berubah, ya. Suara saya ini, saudara-saudara, kalau saya ukur secara properti electrical itu berubah, ya. Tidak lagi seperti saya di depan laptop saya ini, ya. Saya ngomong ini, kalimat-kalimat saya ini saya ukur gitu kan menggunakan sinyal elektrik ya. Itu kalau saya bandingkan dari sisi Anda itu berubah. Nah, itulah M aksen. Nah, ya, kenapa kok berubah? Berubahnya karena di transmission system di sini. Ya, waktu dikirimkan di itu media transmisi ya. Coba ya, saya tanya kepada Anda. Saya ngomong seperti ini tuh melewati media transmisi apa saja kira-kira ke rumah Anda? Coba yang paling jauh di sini siapa ini? Ada yang di Kalimantan?
Ada di Sumatera? Saya juga jauh, Pak. Ah, di mana Anda? Di Jepang. Eh, ada yang di luar negeri nih? Saya lagi, iya, Oh, di mana Anda? saya di Tokyo ya, Pak. Lagi belajar bahasa Oh, Anda di Tokyo, di Jepang. sama jurusan, iya. Oh, arigatou gozaimasu ya. Ohio ya. Oke, bagus ya. Karena di Tokyo ya. Coba dari Jakarta ke Tokyo. Saya di Depok ini ya. Sampai ke Tokyo. Melewati media transmisi apa saja tuh sampai di Tokyo ini. Saya ngomong kepada Anda ini. Ya. Satu, Hmm, dari rumah saya, wah, Terutama mungkin ya. dari search, karena di input information melalui M, Mm-mm, kemudian ada transmitternya, kayak ya, nanti diubah dari ke kode-kode biner yang 0101 itu. Terus habis itu masuk ke transmission system untuk lebih diprogram lagi mungkin sampai diterima oleh receiver, dan setelah di receiver mungkin kayak di apa ya, dianalisis gitu. Ini tuh harus nyampainya kemana biar nggak salah alamat. Setelah itu baru ke destination, ke tujuannya. ya, bagus sekali. Ya, saudara-saudara, penjelasan dari teman Anda tadi itu yang di Tokyo, ya, itu betul, ya, betul. Nah, kenapa kok sinyalnya berubah dari Jakarta ke Tokyo atau informasinya berubah? Berubah itu karena adalah transmission system di sini. Ya, saya ngomong seperti ini di depan Anda, di depan Zoom, ya, di depan laptop saya, sampai ke Anda. Itu media transmisinya apa saja nih? Satu, di rumah saya pakai wireless. Ya, wireless itu gelombang radio menggunakan frekuensi 2,4 GHz misalkan. Diterima oleh modem wireless. Wireless fiber optik, kemudian dilanjutkan ke fiber optik ke operator. Fiber optik ke operator, kemudian dari operator ke pusat operator di servernya. Servernya kemudian nyambung ke satelit. Satelit atau juga fiber optik bawah laut. Sampai ke Tokyo, sampai ke Jepang. Sampai ke Tokyo, ke Jepang sama juga dibagikan ke operator di sana. Operator di sana sampai ke Anda. Nah, media transmisinya ini ternyata sudah berubah-ubah. Di rumah saya gelombang elektromagnetik wireless ke fiber optik sampai ke jaringan servernya, mohon maaf ya, dari fiber optik ke operator, operator ke jaringan servernya, main server sampai dikirimkan ke fiber optik sampai ke Tokyo, Tokyo ke operator, operator sampai, coba bayangkan, berapa banyak. Nah, ternyata media transmisinya berubah-ubah, yang gangguannya juga tidak sama satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ukur quality of information-nya berubah. Inilah M ya berubah menjadi M aksen di sini. Nah, itu selesai ya. Nah, sama ketika Anda ngecek jaringan ya, ketika Anda ngeping ya, ping jaringan ya paling gampang itu kan pasti ada bit yang error. Nah, bit yang error itulah salah satu saja daripada quality of information atau network parameter. Gitu ya. Jadi kalau karena ditanya gitu kan, kenapa ini berubah? Loh Pak, kok nggak sama Pak? Seharusnya kalau saya ngirim M, ya harus M dong Pak. Ya, betul. Ya, idealnya seperti itu. Kalau kita ngirim M, harus M. Bayangkan kalau misalkan Anda gitu kan, misalkan ada mahasiswa saya ya, Pak Ucu saya transfer Pak Ucu ya, berapa? Saya transfer 100.000 Pak Ucu. Ya. Nah, kemudian ternyata 100.000 tadi menjadi 100.000 menjadi 99.000 rupiah. Yang seribunya kemana? Seribunya, ya kan? Nah, pengertiannya tidak berkurang, ya, tidak berkurang, ya. Artinya tidak seperti itu, ya. Pengertiannya adalah ada kualitas data yang itu mengalami suatu gangguan sehingga kualitas informasinya agak tidak sama, ya. Pengertiannya di sini berkurang bukan berarti berkurang nominalnya ya secara informasi gitu ya, tapi berkurang secara kualitas sinyalnya atau datanya berkurang. Ya, begitu saudara ya. Halo, halo. Hmm, Iya, Ya, Pak. Pak. gitu ya. Oke, Iya, Pak. paham ya kira-kira ya. Jadi data atau sinyal atau bit information ya yang kita kirimkan itu ternyata mengalami suatu perubahan ya, perubahan. Jadi kalau misalkan apa itu
kita mengirimkan data ya kan, 1 terabit ya kan, pasti ada data yang katakanlah mengalami kesalahan di situ ya. Cuma kesalahannya dalam batas yang diterima secara ilmu jaringan komputer, secara juga ilmu telekomunikasi. Nah, gitu ya. Nah, oke, saudara ya, kita tinjau ciri-ciri jaringan ya, jaringan komputer ya itu berdasarkan arsitekturnya ya. Jadi kalau nanti Anda mau merancang tugas akhir, mau merancang apa saja, pastikan Anda juga merancang arsitektur jaringannya. Arsitektur jaringan yang paling dasar adalah berdasarkan suatu itu bentuknya ya. Ada wide area networks ya, ada local area networks ya. Nah, itu harus kita rancang ya. Kemudian di situ ada komponen-komponen utama gitu kan sebagai pengatur lalu lintas komunikasi data, ada circuit switching, ada packet switching, ada frame relay gitu kan. Ini merupakan cara kerja daripada komponen-komponen yang terlibat di dalam jaringan komputer ya untuk high speed ya. Nah, kemudian juga ada metode transmisi datanya. Ada ATM, ada asynchronous transfer mode ya, ada juga synchronous transfer mode ya, ada ATM, ada STM ya. Nah, ini ya ada local area network ya secara itu secara struktur jaringan yang lebih kecil ya, yang lebih ringan gitu ya. Ini sama juga ya, hampir sama dengan local area wide area network ya kan, bedanya adalah struktur daripada komponen yang dilibatkan tidak terlalu rumit seperti wide area network ya. Kalau wide area network itu melibatkan sinkronisasi data yang paling penting sehingga perlu diatur sinkronisasi datanya ya. Sinkronisasi data antara itu sumber sampai ke destinasi tadi itu ya seperti itu. Kemudian sekarang ada wireless network ya. Nah gitu ya. Nah saudara-saudara, internet ya, internet inilah yang merevolusi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, bahkan juga yang kita nikmati saat ini ya. Jadi internet ini tentu kita tahu kan yang menemukan adalah mahasiswa ya, mahasiswa yang bekerja di laboratorium ya. Zaman itu komputer sudah mulai ada gitu ya. Kemudian orang gitu kan melakukan apa itu telekomunikasi, zaman itu masih menggunakan orari. Tahu nggak orari ya? Ya masih menggunakan radio ya. Radio itu FM ya atau juga radionya Satpam ya. Kalau Anda masih melihat apa itu petugas keamanan gitu kan, masih kontak, hello, nah, itu menggunakan gelombang radio ya. Nah ini pinter gitu kan, Pak. Kalau komputer itu bisa nggak komputer itu menjadi media komunikasi seperti HP, handy talkie, radio tadi itu. Nah ternyata bisa. Nah itulah idenya daripada ditemukannya pertama kali internet atau berawal dari ARPANET ini ya di tahun 69 ya. Anda tinggal baca saja ya. Uh, uh, Prinsipnya adalah di situ ada yang namanya itu IP address ya atau itu control protokol ya. Jadi di dalam ilmu jaringan komputer ini saudara-saudara gitu kan ada dua aspek utama ya. Yang aspek pertama adalah merancang arsitektur jaringannya ya, arsitektur jaringan ya, device atau hardware yang dilibatkan sebagai pembentuk jaringan komputer ya. Yang kedua adalah merancang daripada konsep protokolnya ya. Protokol itu ya kan dalam bentuk IP address atau juga protokol-protokol yang dibutuhkan sesuai dengan OSI layernya. Nah, dua aspek ini ya. Satu arsitektur jaringan, dua adalah itu protokolnya ya. Ya, protokol yang paling mudah yang kita kenal adalah IP address ya. IP address ada dua ya, IP address versi 4 atau versi 6 ya. Seperti itu ya. Halo saudara, paham guys saudara ya? Ini sebagai pendalam dulu ya. Kemudian, nah ini ya. Jadi, saudara-saudara, bentuk jaringan itu seperti apa? Ya, bentuk jaringan itu. Bentuk jaringan secara topologi, ya, ada kurang lebih 5 ya. Ada teknologi bus, ya, ada teknologi tree, star, ya, ada teknologi apa itu satu ya, bus, star, tree, ya, kemudian juga ada mesh, ya, yang sangat kompleks ya, dan semuanya di mana kita gunakan, yang menyesuaikan daripada arsitektur jaringannya, ya. Oke, ada pertanyaan, saudara? Silakan. Halo, halo. Belum ada, Pak. Oke, ya. Gimana, Pak? Oke, jadi tadi ya kan kita udah paham bahwasanya
di dalam jaringan komputer ini gitu kan, ternyata kita juga mau nggak mau harus mempelajari sinyal fisiknya, ya. Sinyal fisik yang merambat di jaringan komputer ini. Tadi dalam bentuk terkodifikasi. Terkodifikasi dalam bentuk apa? Sinyal listrik atau sinyal elektromagnetik. Kalau elektromagnetik juga dibagi-bagi dengan frekuensi gelombang yang digunakan. Ada menggunakan microwave, ada menggunakan cahaya, gitu kan, atau menggunakan gelombang yang lain, ya, atau misalkan inframerah atau Bluetooth, misalkan seperti itu. Nah ya, jadi ilmu jaringan komputer kita ini sudah membahas mulai daripada physical layer, jaringan fisik, sampai ke application layer. Nah, ya. Jadi data yang kita bahas itu ternyata mulai dari physical layer gitu kan, jaringan fisiknya sampai ke itu jaringan paling atas yaitu daerah application layer, ya. Tapi mostly yang akan kita bahas dalam bahasan kita ini adalah di daerah physical layer dan network layer, ya, seperti itu, ya. Paham secara ya? Nanti akan saya terangkan di dalam OSA layer ya, supaya Anda mengetahui gitu kan cara kerja itu jaringan komputer berdasarkan OSI layernya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Halo, ya, halo, saudara. Belum ada, Pak. Ini oke tadi ya. Jawaban Anda semuanya sudah bagus di ini ya di LMS ya, sudah bagus sekali ya. Nanti setelah ini ada pertanyaan diskusi, ya. Diskusi. Nah, ini ada juga pertanyaan dari teman Anda nih. Kalau penyadapan komunikasi itu apakah menyerang transmisi atau semuanya, Pak? Ya, penyadapan informasi. Nah, itu bedanya jaringan komputer dengan jaringan telekomunikasi. Kalau jaringan telekomunikasi, saudara-saudara, ya kan, Anda mendapatkan itu gelombang listrik atau gelombang elektromagnetiknya, Anda pasti dapat informasinya. Tapi kalau jaringan komputer belum tentu. Ya, Anda harus mendapatkan tadi, ya, mendapatkan yang namanya apa? Protokol atau juga yang namanya itu addressing-nya. Jadi Anda dapat sinyalnya nih, sinyal listriknya dapat ya, tapi Anda tidak bisa mendapatkan itu addressing-nya, tidak mendapatkan routing-nya, ya sama saja. Anda tidak tahu informasinya. Ya sehingga tadi Anda nggak tahu bahwa kalimat yang kata yang dikirim adalah hai atau hilu. Itu ya. Jadi bedanya jaringan telekomunikasi dengan jaringan komputer, kalau itu menggunakan konsep ya jaringan komputer gitu kan, tidak serta merta kita mendapatkan informasinya. Anda tahu, Pak, saya sudah dapat Pak sinyalnya Pak. Apa sinyalnya? Energi Pak. Bentuknya bagaimana? Seperti ini Pak. Apa isinya? Nah kalau udah isinya gitu kan, Anda harus menggunakan jaringan komputer untuk mendecoding ya, mendecoding data sinyal digital tadi itu. Ya, jadi jaringan komputer ini secara security memiliki keunggulan ya dibandingkan dengan jaringan telekomunikasi yang biasa. Ya, contohnya bagaimana contohnya? Nah, waktu Anda dengerin radio, di rumah pasti punya radio ya, sudah ada radio FM ya di rumah ya, tempatnya masing-masing. Lalu, nah sama, ketika Anda muter radio, ya kan, Anda samakan frekuensinya dengan dengan penyiar radio, Anda dapatkan informasinya, ada lagu gitu kan? Halo, halo, betul Ya, nggak? Pak. Iya, Pak, dapat. Nah, itu kan frekuensinya sama, frekuensi daripada penyiar radio dengan radio Anda di rumah sama, Anda dapat informasinya. Pak, ada lagu, Pak, lagu dangdut misalkan. Nah, udah Anda joget-joget di situ misalkan. Tapi kalau jaringan komputer sudah Anda dapat sinyalnya, ya, Pak, frekuensinya udah sama, Pak, ya. Ada dapat sinyalnya, tapi belum tentu dapat informasinya. Kenapa? Karena ada konsep addressing atau protokol yang harus kita penuhi di situ. Nah, itu ya. Jadi kelebihan daripada jaringan komputer itu secara security gitu kan, karena komunikasi data di dalam jaringan komputer itu distandarkan berdasarkan OSI layernya, mulai dari physical layer sampai ke application layer harus mengikuti protokolnya, ya, mengikuti yang namanya peraturannya, ya. Kalau kita nggak dapat itu, maka kita tidak bisa tahu informasinya apa yang dikirimkan ini. Nah, kita nggak tahu. Ya, supaya bisa tahu apa kita harus mengikuti. Nah, ini ya TCP IP-nya. Ya. Demikian saudara jawabannya ya. Selamat tapi itu berakhir pekan, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Hmm, belum ada Pak untuk sekarang, Pak. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan minggu depan ya.
mulai minggu ini sudah mulai agak kita rutinkan ya untuk Vicon ya, karena saya ninggalkan Vicon Anda hampir 4 kali ya, karena saya gangguan jadwal saya yang sangat ketat ya. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya ya. Nah, nanti kita ketemu lagi Pak. ya. Oke, selamat belajar saudara-saudara semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama ya. Ya.